Jadi shift of Eratosthenes atau tapis Eratosthenes ini adalah suatu algoritma yang digunakan untuk melakukan pembangkitan angka prima atau prime generation dalam suatu rentang angka. Untuk ketentuan rentangnya, angka dalam rentangnya itu paling kecil adalah 2, jadi tidak boleh lebih kecil daripada 2. Sekarang kita akan mencoba untuk membangkitkan bilangan prima dari 2 hingga 100. Jika divisualisasikan akan seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan pilih angka yang paling kecil dulu, yaitu 2. Kemudian yang akan kita lakukan, kita akan mencoret semua angka yang lebih besar daripada angka yang kita pilih, yang merupakan kelipatan dari angka itu. Jadi kita akan mencoret seluruh bilangan yang lebih besar dari 2 yang merupakan kelipatan dari 2. Artinya, semua bilangan genap yang lebih besar daripada 2. Kita akan coret, dan bilangan yang sudah dicoret akan ditandai dengan warna abu-abu seperti ini. Kemudian kita akan pilih angka berikutnya yang tidak tercoret, yaitu 3. Kita akan melakukan hal yang sama, kita akan mencoret seluruh angka yang lebih besar dari 3 yang merupakan kelipatan dari 3. Seperti ini. Kemudian kita akan pilih angka berikutnya yang tidak dicoret. Karena 4 sudah dicoret berarti kita akan pilih 5. Kemudian kita akan coret seluruh angka yang lebih besar dari 5 yang merupakan kelipatan dari 5. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke angka berikutnya yang tidak dicoret, yaitu 7, karena 6 sudah dicoret. Lalu kita akan coret seluruh angka yang lebih besar dari 7 yang merupakan kelipatan dari 7. Tapi dalam kasus ini seluruh angkanya itu sudah tercoret, jadi kita tidak melakukan pencoretan yang baru. Kita sekarang pindah ke angka 11. Dan kasusnya sama seperti angka 7, jadi kita tidak melakukan pencoretan yang baru. Kita pindah ke angka berikutnya yang tidak dicoret. Sama juga, seluruh angka yang lebih besar daripada 13, yang merupakan kelipatan 13 sudah dicoret semua. Begitupun juga dengan 17. Sama juga dengan angka berikutnya yang tidak dicoret, yaitu 19. Sama juga dengan 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 juga sama, 71, 73 juga, 79, 83, 89, dan akhirnya 97. Itu sudah, yang sudah kita pilih ini bilangan dari 2 hingga 100 yang tidak tercoret tadi adalah bilangan-bilangan prima yang berada dari 2 hingga 100. Untuk menjalankan algoritma shift of Eratosthenes ini, kita akan membuat fungsi yang bertipe vektor. Jadi, pastikan kita sudah mengimpor pustaka vektor seperti ini. Kita menggunakan vektor karena vektor memiliki beberapa keunggulan di atas array biasa, yaitu vektor memiliki fungsi pushback yang mengizinkan kita untuk menambah elemen baru dengan mudah. Jadi kita deklarasikan fungsinya bertipe vektor yang bertipe integer. Untuk nama fungsinya kita beri nama SE saja, yang merupakan singkatan dari shift of Eratosthenes, dan parameternya kita beri nama n. Jadi n ini akan merepresentasikan rentang dari pembangkitan bilangan primanya. Kalau misalnya n kita masukkan sebagai 100, artinya fungsi ini akan membangkitkan bilangan prima dari 2 hingga 100. Kemudian di dalam fungsinya akan kita buat lagi vektor yang bertipe boolean. Vektor ini akan menandakan bilangan dari 2 hingga 100 yang sudah tercoret. Untuk nama fungsi ini akan kita beri nama tereliminasi saja. Karena bilangan-bilangannya ini nanti akan ditandai menggunakan indeksnya. Supaya angka n itu masuk dalam vektor ini, maka kita tetapkan bahwa besar dari vektor ini adalah n plus 1. Kemudian kita inisialisasi bahwa semua elemen akan bernilai false, karena
di kondisi awalnya seluruh bilangan belum tercoret sama sekali. Kemudian kita buat lagi vektor. Vektor ini akan bertipe integer. Nah, vektor ini yang nantinya akan menyimpan seluruh bilangan prima yang sudah dibangkitkan. Jadi seluruh bilangan prima dari 2 hingga n. Untuk nama fungsinya kita beri nama prima saja. Kemudian kita akan membuat perulangan for dari 2 hingga n. Yang dimana di perulangan for ini kita akan memilih elemen-elemen dari 2 hingga n. Kemudian kita akan cek apakah dia tercoret atau tidak. Jika tidak, maka kita akan memasukkannya ke dalam vektor prima. Lalu kemudian kita akan mencoret semua lipatan dari I yang lebih besar daripada I. Jadi untuk lipatan terkecilnya itu akan dimulai dari I dikali I. Jadi kelipatannya akan direpresentasikan dengan variabel J. Lalu kita akan buat perulangan while di mana jika J masih lebih kecil atau sama dengan N, maka pencoretan akan terus berlangsung. Jadi kita akan mencoret seluruh kelipatan dari I yang lebih besar daripada I. Vektor tereliminasi di indeks J ini akan menjadi true. Kemudian nilai J akan ditambah sebanyak I. Kemudian setelah perulangan for ini selesai, maka seharusnya vektor prima memiliki seluruh bilangan prima dari 2 hingga n. Maka kita akan mengembalikan vektor prima dengan mengetik return prima. Dan algoritmanya pun selesai. Sekarang kita akan uji. Jadi kita akan membangkitkan seluruh bilangan prima dari 2 hingga 100. Maka kita akan masukkan n-nya itu 100. Jadi kita akan menulis vektor baru di fungsi main. Vektor ini akan kita beri nama P saja, yang akan menyimpan hasil dari fungsi SE. Untuk n-nya kita masukkan 100, berarti kita akan membangkitkan seluruh bilangan prima dari 2 hingga 100. Kemudian kita akan cetak elemennya satu persatu untuk melihat hasilnya. Kita jalankan programnya. Dan bisa dilihat hasilnya sesuai dengan contoh yang sudah kita kerjakan. Berarti kita simpulkan bahwa programnya berhasil.